Dr. Lamansur. Dr. Ya, Pak Dr. Lamansur. SPD MPD. Ya, SPD MPD. Mungkin kita masih menunggu Pak Sekdis ini. apa ya? Ya, itu tadi lagu Indonesia Raya kita sudah dengarkan bersama. Sebelum kami melangkah ke acara selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa webinar kita pada siang hari ini akan dibersamai atau diprakarsai oleh 4 orang sahabat rumah belajar tahun 2022 dari berbagai provinsi, yaitu yang pertama ada Ibu Rizkawati SPD MPD. Beliau adalah SRB atau Sahabat Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Kemudian ada Ibu Ahla Asel SPD, Sahabat Rumah Belajar Provinsi Maluku. Yang berikutnya ada Ibu Salmawati Kate SPD, Sahabat Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir ada Ibu Normayanti SPD MPD, Sahabat Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan siang kali ini, keempat sahabat rumah belajar kita akan berbagi praktik baik. Tentunya lewat mereka kita harapkan dapat banyak menimba ilmu dan pengetahuan baru. Selanjutnya kita melangkah di acara yang ketiga, sambutan. Sambutan-sambutan yang pertama, sambutan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku yang akan disampaikan langsung oleh beliau, Dr. Lamansur SPD MPD. Sekaligus kami minta kesediaannya untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Lamansur SPD MPD kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terdengar, terdengar sangat jelas Pak ya Pak. Baik, yang suaranya Pak kurang besar hormati. Pak. Oh kurang besar, ya baik. Ya, yang saya hormati Bapak Dr. Suryadi SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Kemudian Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah atau yang diwakili tadi Pak Imran ya, saya agak ya.
Ya, ibu-ibu semua rupanya ini ibu-ibu sahabat rumah belajar dari Provinsi Maluku, kemudian dari Provinsi Sultra, ya Sulawesi Tenggara, ini kampung saya ini, kemudian dari Sulawesi Tengah. Ini luar biasa menurut saya, dan saya sangat bersyukur bisa hadir dan diundang pada kegiatan ini dalam rangka berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Bapak sekalian, baru saja saya untuk satu kegiatan kami yang di BGP Maluku menghadirkan semua kepala sekolah, kemudian bersama kepala sekolah penggerak bersama Dewan Komite Pembelajarannya, dan sebelum saya menutup kegiatan, tiba-tiba datang 3 orang sahabat rumah belajar dari Maluku, ya, yang juga mungkin nanti bakal menjadi rekan Bapak Ibu juga yang ada di sini, yaitu ada Pak Alfi tadi, ada 3 orang dan teman-temannya meminta izin untuk melakukan sosialisasi tapi secara luring. Dan karena kami Balai Guru Penggerak ini terutama di Maluku, secara terbuka saya sampaikan, Balai Guru Penggerak adalah ruang ekspresi komunitas penggerak. Jadi siapapun yang ingin menyampaikan ide, saran, kritikan, atau mengekspresikan apa yang menjadi kelebihan Bapak Ibu, ya, baik sebagai kepala sekolah, pengawas maupun guru, tentu kami siapkan, ya. Jadi di Balai Guru Penggerak ini di Maluku itu kami siapkan satu ruangan di mana di situ sudah tersedia semua peralatan yang memungkinkan atau yang bisa dimanfaatkan oleh para guru, kepala sekolah untuk berbagi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat lewat channel YouTube kami, dan itu adalah kreasi murni dari para guru. Dan oleh karena itulah ketika saya diminta untuk hadir di sini, maka saya tentu saja cukup bersemangat dan berterima kasih mendapatkan kepercayaan ini. Satu hal yang perlu mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan semacam ini tidak hanya berakhir karena ada program yang berkaitan dengan sahabat rumah belajar, dan kolaborasi ini tetap berlangsung. Saya kira mungkin mohon izin Pak Kadis dan Pak atau yang wakil Sekdis dan Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai saja kegiatan webinar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini membawa manfaat dan kesuksesan buat kita semua, dan terutama kepada sahabat rumah belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Mansur SPD MPD selaku Kepala BGP Provinsi Maluku atas sambutan dan pembukaan kegiatan. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Bapak Dr. Suryadi SPD MPD, Kadis Dikbud Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Suryadi kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mansur SPD MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Mohon izin Pak. Yang saya hormati Pak Sekdis Kabupaten Dikbud Kabupaten Poso. Yang saya hormati Ibu Novi, Siti Novi Ninarman SPDMM selaku
Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati selaku host panitia, Bapak Ibu panitia yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang tergabung dalam sahabat Rumah Belajar, dan Bapak Ibu yang hadir di ruang webinar ini, di ruang Zoom ini, yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk hadir dalam kegiatan webinar yang bertajuk berbagi praktik baik bagi guru, khususnya di beberapa provinsi yang ikut di kegiatan ini. Ada teman-teman guru dari Sulawesi Tengah, Maluku, dan Sulawesi Tenggara. Ini luar biasa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan taslim kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu seluruh peserta webinar, mohon izin Pak Dr. Lamansur SPD MPD, alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman panitia sehingga melibatkan kami untuk menyampaikan atau memberikan sambutan di kegiatan ini. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Doktor bahwa rumah belajar itu, sahabat rumah belajar itu adalah sekumpulan orang-orang hebat, guru-guru yang unggul, guru-guru yang punya talenta yang luar biasa, yang bisa memanfaatkan wahana ini, media ini untuk saling berinteraksi, untuk berdiskusi, untuk berbagi, untuk sharing, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran kita dan praktik-praktik baik kita, praktik-praktik hebat kita yang telah kita lakukan selama kita berkomitmen menjadi guru, menjadi pengajar yang baik. Ini bisa berkontribusi luar biasa kepada negeri ini, pemerintah daerah, bahkan pada ujungnya di satuan pendidikan. Karena kehadiran daripada sahabat rumah belajar kita ini, kita yakin akan mampu menggerakkan dan memberikan daya ungkit bagaimana mewujudkan cita-cita pendidikan kita sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah tujuan kita yang harus, goal penting yang kita akan capai, bagaimana perwujudan tujuan pendidikan kita sebagaimana yang tercantum atau diinginkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan kita.
Oleh karena itu kami termasuk Pak Dokter sebagai Kepala BGP ini kalau sudah berkolaborasi seperti ini, maka insya Allah akan menjadikan satu kekuatan yang luar biasa yang kita harapkan menjadi lokomotif dalam memicu daripada terwujudnya cita-cita bangsa ini, khususnya di sektor pendidikan. Nah, kami juga yakin bahwa kehadiran sahabat rumah belajar, kemudian juga adanya duta rumah belajar pada tingkat provinsi di Indonesia ini luar biasa memberikan dampak positif dan menjadi salah satu energi yang luar biasa. Meski pada beberapa tahun kemarin kita dilanda dengan hadirnya pandemik, hadirnya COVID-19, tetapi alhamdulillah teman-teman yang tergabung dalam sahabat rumah belajar, kemudian teman-teman yang menjadi duta rumah belajar di provinsi di Indonesia ini, khususnya kami yang kami paling rasakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, alhamdulillah menjadi salah satu menjadi penggerak sehingga ada saja menjadi solusi selama masa pandemi. Saya juga banyak berdiskusi dengan, kebetulan ada Ibu Siti Novi, beliau sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian ada teman-teman yang kebetulan juga tergabung di Sahabat Rumah Belajar, itu kami banyak mendiskusikan. Nah, mereka banyak memberikan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran penting kepada kami, sehingga kami banyak melahirkan beberapa gagasan, beberapa ide, serta program khususnya di kabupaten kami, di Kabupaten Konawe. Ini tidak kalah pentingnya daripada bagaimana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini sekali lagi kami mengharapkan bahwa gunakanlah kesempatan ini untuk menerima informasi-informasi dari teman-teman Rumah Sahabat melalui tentunya pembelajaran berbasis TIK, ya. Nah, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita lalui bersama-sama ini, tentunya kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mampu dan sudah bisa melakukan semua aspek-aspek yang menjadi petunjuk-petunjuk dalam hal program proses belajar mengajar. Oleh karena itu, salah satu bagian daripada mempermudah sebagai seorang tenaga pendidik tentunya juga melalui kegiatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam proses belajar mengajar, ya, kata orang bijak bahwa belajar itu bukan hanya diperoleh melalui sekolah atau dalam ruangan sekolah, tapi belajar itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dan dengan siapa saja. Itulah salah satu proses belajar mengajar yang implikasinya pada kesempatan yang berbahagia ini tidak terlepas daripada teman-teman sahabat rumah belajar yang menjadi bagian daripada berkolaborasi dalam rangka untuk menerima informasi-informasi baru sesuai dengan regulasi dan program-program yang telah dituangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sekira inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi
kami atas nama pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Poso menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku yang telah memfasilitasi kegiatan webinar pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kesempatan ini akan menjadi berkah bagi kita semua untuk bisa kita petik apa yang menjadi penguatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, kualitas sebagai seorang guru yang berprofesi, kualitas peserta didik, dan tentunya kualitas satuan pendidikan masing-masing. Dan juga izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kalau sekiranya sambutan kami tidak begitu sistematis atau tidak memberikan suatu makna yang merupakan harapan daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Provinsi Maluku dan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Konawe adalah merupakan acuan bagi kita semua dalam rangka untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Pak Dr. Anus Muhammad Yunus MPDI selaku Sekdis Dikbud Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah atas sambutan yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sahabat rumah belajar dan peserta webinar, kita melangkah ke acara sambutan yang keempat, yaitu sambutan dari Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019, Ibu Siti Novi Ninarman, SPD MM. Kepada Ibu Novi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sadaka Labrar. Mohon izin ini ada sedikit gangguan ya, karena saya masih di sekolah jadi agak bising. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Balai Guru Penggerak Maluku, Bapak Dr. Lamansur, SPD MPD, yang telah meluangkan waktu bersama kita di siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Suryadi, SPD MPD. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Indra Muhammad. Dan yang saya banggakan tentunya sahabat rumah belajar 2022 dari Provinsi Sultra, ada Bu Rizkawati dan Bu Nurmayanti, dan sahabat rumah belajar dari Provinsi Maluku, ada Ibu Ahla Asal. Selamat berjumpa Bu, baru pertama kali ya. Kemudian ada sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Tengah, Bu Salmawati Kate. Salam kenal Bu Salma. Sahabat rumah belajar ini sudah mau berkolaborasi secara lintas provinsi ya, yang dimana untuk berbagi praktik baik di siang hari ini kepada peserta webinar hari ini. Serta peserta webinar yang saya cintai, yang siap dan rela ya, meluangkan waktunya untuk menyimak praktik baik dari sahabat rumah belajar atau guru-guru hebat yang seperti disampaikan oleh Pak Kadis Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Bapak Ibu peserta webinar hari ini, perlu saya sampaikan SRB atau sahabat rumah belajar merupakan
perwakilan terbaik dari daerahnya. Maksimal, tapi Pak Lajam Sari tidak usah khawatir karena di pemateri selanjutnya itu model pembelajaran Sole ini akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya secara lebih terperinci, sehingga mungkin nanti Pak Lajam Sari bisa lebih menggali lagi. Yang perlu kami sampaikan bahwa untuk penggunaan model pembelajaran Sole ini tidak harus menggunakan Chromebook, bisa dengan komputer atau HP saja. Ya. Baik, saya kira itu mungkin Pak Lajam Sari. Selanjutnya untuk lebih mendetail nanti akan disampaikan pada pemateri selanjutnya. Sedangkan untuk penanya ketiga, karena waktu, Pak Irwansyah mungkin bisa saya akan prioritaskan pada pertanyaannya pada pemateri berikutnya, karena sekali lagi kita dibatasi oleh waktu. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada penanya dan pemateri, terima kasih Ibu Salmawati KT SPD SRB Provinsi Sulawesi Tengah atas pemaparan yang luar biasa. Sekali lagi karena kita dibatasi waktu, kita akan melangkah ke pemaparan praktik baik yang ketiga yang akan disampaikan oleh SRB dari Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu ada Ibu Rizkawati SPD MPD SRB tahun 2022 dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan memaparkan atau berbagi praktik baik model pembelajaran Sole berbasis TIK memanfaatkan aplikasi Rumah Belajar. Namun sebelum itu sedikit saya perkenalkan CV beliau. Beliau adalah Rizkawati SPD MPD, guru SD Negeri 1 Wawotobi. Beliau telah memiliki banyak prestasi, diantaranya medali emas Guru Olimpik 2020, kemudian medali perak Teser Olimpik, kemudian beliau juga adalah Google Master Trainer level 2, kemudian beliau adalah 10 besar nominasi Lomba Video Pembelajaran Literasi dan Numerasi GTK Dikdas tingkat nasional tahun 2001. Beliau juga adalah trainer kuisis dan saat ini aktif sebagai penggerak komunitas KKG Kecamatan Wawotobi. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kepada Ibu Rizkawati SPD MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Sadakal. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Dr. Lamansur SPD MPD, Kepala BGP Provinsi Maluku. Yang saya hormati Bapak Dr. Suryadi SPD MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus MPDI selaku Sekretaris Dinas Kabupaten Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Yang berbahagia rekan-rekan sahabat Rumah Belajar dari berbagai provinsi dan peserta berbagi praktik baik SRB Kolaborasi 2022 yang berbahagia. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran berbasis TIK yang sudah saya terapkan di dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ya, jadi tadi sempat dijelaskan sekilas oleh Ibu Salmawati, yaitu tentang pembelajaran Sole. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit lebih terperinci. Ya, baik. Izin share Pak Sadakal. Silakan Bu. Ya, bagaimana Pak? Sudah tampil di layar? Sudah jelas. Ya, baik. Nah, jadi saya akan berbagi praktik baik tentang
model pembelajaran Soleh berbasis TIK memanfaatkan aplikasi Rumah Belajar. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi berbagi praktik baik tentang model pembelajaran ini, mungkin kita perlu mengetahui apa itu model pembelajaran Soleh. Ya, jadi ada banyak model-model pembelajaran inovatif yang bisa kita adopsi dan kita bisa terapkan dalam pembelajaran yang diharapkan bisa meningkatkan antusiasme murid kita dan keaktifan mereka dalam belajar di dalam kelas. Ya, nah yang saya akan berbagi di sini adalah model pembelajaran Soleh. Nah, model pembelajaran Soleh ini adalah merupakan singkatan dari Self-Organized Learning Environments, yaitu sebuah model pembelajaran yang menitikberatkan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran Soleh ini lebih berfokus pada pemanfaatan TIK. Ya, dalam hal ini adalah perangkat pintar, boleh berupa gawai, pun bisa juga laptop. Oke. Nah, mengapa model pembelajaran Soleh ini saya rekomendasikan? Ya, jadi di dalam model pembelajaran Soleh ini itu memiliki tujuan untuk membentuk kompetensi atau keahlian yang dimiliki peserta didik. Ya, nah kompetensi yang dimiliki, yang diharapkan akan terbentuk dalam diri peserta didik melalui pembelajaran Soleh ini antara lain, yaitu pertama mengajar mereka untuk berpikir kreatif atau creative thinking. Nah, jadi ini adalah salah satu keahlian atau skill yang dibutuhkan di dalam pembelajaran abad ini, lebih lagi dalam pembelajaran implementasi kurikulum merdeka dalam implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, mengapa pembelajaran Soleh ini direkomendasikan? Karena siswa kita itu didorong untuk memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving capability. Jadi siswa kita dilatih untuk mandiri, ya, mandiri, berpikir kritis dan kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah yang mereka dapatkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir yaitu mendorong kemampuan komunikasi mereka, ya, karena ciri khas dari model pembelajaran Soleh adalah ketika murid sudah menemukan masalah, menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang diberikan, mereka juga diharapkan mampu untuk mengkomunikasikan, ya, yaitu dengan cara mereka melakukan presentasi di depan kelas, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana sih sintaks dari model pembelajaran Soleh? Nah, jadi secara umum itu model pembelajaran Soleh terdiri atas 3 tahap aktivitas, ya. Yang pertama itu adalah pertanyaan atau question, yang kedua investigasi atau investigation, dan yang terakhir adalah mengulas atau review. Nah, saya akan jelaskan tiap-tiap dari tahapan tersebut. Nah, yang pertama adalah pertanyaan atau question. Nah, di dalam tahapan ini, jadi guru memberikan suatu pertanyaan yang dapat memberikan atau menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Nah, jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak, tapi pertanyaan yang merangsang rasa ingin tahu peserta didik atau kemampuan nalar mereka untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah investigasi atau investigation. Nah, dalam tahap ini peserta didik itu membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian peserta didik itu secara berkelompok berkolaborasi satu dengan lainnya dengan memanfaatkan perangkat internet untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Jadi di sini mereka berkolaborasi mencari tahu atau mencari jawaban dari permasalahan tersebut dengan menggunakan atau memanfaatkan internet, ya. Nah, disinilah dalam praktek yang saya lakukan kami memanfaatkan fitur salah satu fitur dari Rumah Belajar, yaitu fitur sumber belajar, karena di situ banyak sekali sumber-sumber belajar atau
referensi yang bisa yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, mengulas atau review. Jadi setelah murid kita menemukan jawaban dan mereka membuat semacam semacam kesimpulan, disitulah mereka setelah mereka menemukannya, mereka mempresentasikan hasil temuan mereka ya di depan kelas. Nah, ini bertujuan untuk melatih kemampuan berkomunikasi daripada peserta didik. Ya, jadi pembelajaran ini akan lebih bermakna dan akan lebih bisa memberikan manfaat kepada murid kita, ya, membangun rasa percaya diri mereka, mengajarkan mereka untuk berkolaborasi. Ini sangat baik sekali untuk digunakan. Ya. Nah, ini dia adalah rincian dari tahapan pelaksanaan model pembelajaran SOLE. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh guru. Nah, sekarang bagaimana peran guru pada model pembelajaran SOLE? Ya, jadi memang anak-anak itu siswa kita latih untuk mandiri. Namun guru juga harus tetap memantau atau monitoring dari kegiatan-kegiatan mereka. Nah, diantaranya adalah yang pertama memberikan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua mengorganisasi siswa. Yang ketiga eksplorasi dan investigasi siswa. Kemudian yang keempat monitoring. Nah, yang kemudian nanti terakhir itu adalah guru menyampaikan kesimpulan, ya menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi tiap-tiap peserta didik. Nah, di dalam pelaksanaan model pembelajaran SOLE ini, Bapak Ibu, kita bisa manfaatkan gawai atau handphone yang dimiliki oleh peserta siswa. Kalau misalnya pun tidak semua siswa memiliki handphone, itu mereka boleh berkelompok. Jadi misalnya ada beberapa siswa yang memiliki, nah dibagilah berbagai kelompok sehingga yang lain juga boleh bergabung sehingga bisa sama-sama berkolaborasi untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, Waktu 2 menit lagi Bu Rizka, mohon izin. berapa menit lagi Pak? 2 menit lagi. Oke, saya mungkin menampilkan sedikit video, tidak lama. Ya, ini adalah contoh praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas. Ya. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu. Saya sebentar aja ya Pak, nggak lama. Oke, sebentar. Ya. Sudah terlihat Pak? Sudah. Ya, ini adalah langkah-langkahnya.
izin Bu Rizka, mungkin waktu cukup, nanti bisa di-share di chat mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat praktik baik yang Ibu Rizka telah lakukan dengan memanfaatkan model pembelajaran Soleh. Ya. Ya, terima kasih Pak Sadakal. Demikian presentasi dari praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Bu Rizkawati SPD MPD SRB Sultra 2022, luar biasa praktik baik yang telah diterapkan dengan model pembelajaran Soleh, terintegrasi fitur sumber belajar di portal Rumah Belajar. Ya, baik, selanjutnya kita melangkah di acara sesi tanya jawab. Waktunya kurang lebih 5 menit. Kami persilahkan satu atau dua penanya bisa raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ya, kembali Ibu Yulianti Yanti, monitor Ibu Yulianti. Ibu Yulianti. Ya. Oh ya, sepertinya ya, Pak Irwan. Ya, Pak Irwan Syah mungkin Pak Irwan Syah, silakan Pak Irwan. Monitor Pak Irwan Syah. Baik. Ya, halo. Ya, silakan Pak Irwan. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan diri, nama saya Irwan Syah dari instansi SMP Negeri 7 Buru, Kabupaten Buru, Maluku. Oh iya, siap. Baik, terima kasih. Menarik sekali apa yang telah dijelaskan oleh SRB pembatik ini terkait dengan pembelajaran TIK untuk ke masing-masing sekolah seperti itu ya. Kemudian banyak praktik-praktik baik yang kemudian ditampilkan untuk bisa kita lihat, yang nanti mungkin bisa kita mencontoh, yang nanti kita praktekkan di sekolah masing-masing. Yang jadi pertanyaan yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana praktik baik ini bisa kita laksanakan di daerah-daerah yang belum memadai atau mungkin belum memiliki fasilitas yang sama seperti yang ada di perkotaan seperti itu. Kemudian pemanfaatnya dengan TIK juga seperti apa? Apalagi mungkin di daerah-daerah tertinggal itu kan mungkin masih minim untuk diberikan bantuan atau seterusnya. Ini yang jadi problem. Kira-kira bagaimana langkah dari rumah belajar ini untuk memberikan mungkin sedikit pembelajaran yang berbasis TIK ini yang mungkin berupa offline atau yang bisa dinikmati tanpa harus ada internet. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Irwan Syah. Pertanyaannya luar biasa. Tidak perlu saya ulang, saya kira tadi pertanyaannya sangat jelas. Saya langsung persilahkan kepada Ibu Rizkawati untuk memberikan tanggapan. Baik, sebelumnya salam kenal Pak. Siapa namanya? Irwan Syah. Irwan Syah ya, Pak. Irwan Syah. Oke, terima kasih buat pertanyaan yang luar biasa, Pak. Jadi model pembelajaran inovatif itu banyak ya, Pak. Ya. Nah, salah satunya ini adalah model pembelajaran Soleh. Nah, karena model pembelajaran Soleh ini menitikberatkan pada pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan perangkat pintar yaitu berupa gawai dan memanfaatkan internet. Ya, memang pembelajaran ini sebaiknya dilakukan di daerah-daerah yang mungkin akses internetnya baik ya Bapak Ibu atau kuat gitu, jaringannya kuat. Nah, kalau untuk namun Bapak tidak perlu berkecil hati untuk pemanfaatan dari rumah belajar itu ada yang versi offline-nya, Pak. Ya, jadi itu untuk menjawab atau untuk menjadi solusi dari daerah-daerah yang mungkin tidak memiliki jaringan internet ya atau daerah terpencil. Nah, jadi Bapak bisa jadi tidak hanya mode pembelajaran Soleh yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran untuk kita jadikan referensi dalam mode pembelajaran di kelas, namun kita juga bisa menggunakan mode-mode pembelajaran yang lain yang mungkin kita sesuaikan dengan kondisi
atau karakteristik dari sekolah kita, Bapak. Ya, seperti itu Pak Irwan. Ya, demikian tanggapan dari Bu Rizka, Pak Irwan. Ya. Baik, dimengerti Pak. Tapi setidaknya kan bisa ditunjukkan bagaimana mungkin kita bisa akses seperti apa aplikasi yang bisa kita ambil dari SRB itu, atau dari sumber belajar, kayak mungkin supaya bisa mungkin kita share ke teman-teman yang mungkin yang di sama-sama juga di daerah tertinggal seperti itu. Oh iya. Ya, Pak. Baik. Ya, Nanti Pak, kami ya, bantu mungkin biar lebih efektif nanti Pak Irwan bisa tinggalkan nomor HP-nya di kolom chat, karena waktu kalau mau dipaparkan ini lumayan menyita waktu. Jadi mungkin bisa nanti Pak Irwan silahkan tinggalkan kontak di kolom chat atau bisa langsung ke Ibu Rizka ya untuk mendapatkan bimbingan langsung ya. Ya, baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin sekali lagi tadi dari Ibu Yulianti, mungkin ini karena dia raise hand, mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan, karena saya coba aktifkan tidak bisa. Mungkin Ibu Yulianti monitor, diaktifkan mikrofonnya, karena dari tadi ini sepertinya raise hand. Monitor Ibu Yulianti. Ibu Yulianti, atau mungkin ada dari panitia yang bisa aktifkan mikrofonnya. Kayaknya mungkin dia salah tekan mungkin Pak. Oh iya, siap. Ya, baik. Ini karena raise hand terus ini. Ya, ya baik. Di kolom chat sudah ada chat dari Pak Irwan. Nanti silahkan Ibu Rizka untuk ditindaklanjuti. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita yang semakin mepet juga ini, masih ada satu pemateri lagi, satu ada pemaparan praktik baik yang akan disampaikan oleh SRB dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Normayanti, SPD MPD. Beliau akan memaparkan materi model pembelajaran DILAN, Discovery Inquiry Learning, berbasis TIK dalam menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Untuk CV-nya mungkin nanti karena sekali lagi waktu juga, mungkin nanti silahkan Ibu Normayanti bisa sedikit diperkenalkan.